Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Bertemu kembali dengan Pak Aris di persiapan PAS kelas 9. Kita mulai dari atom, ion, dan molekul. Pertama, Pak Aris mengingatkan kembali tentang model atom. Ada 3, yaitu dari Dalton, Thomson, Ernest, dan Rutherford. Jika Dalton, pernyataannya dia tidak bisa dibagi lagi. Dia yang dimaksud adalah atom. Atom itu hal paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Dari Thomson, pernyataannya adalah bahwa atom itu memiliki muatan. Dari Ernest Rutherford, ada pernyataan bahwa atom terdiri dari inti dan orbit. Pada inti terdapat proton dan neutron yang saling berikatan. Pada orbit terdapat elektron yang bebas bergerak sehingga elektron dapat keluar masuk dan berubah menjadi ion. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, perhatikan gambar apa yang harus dilakukan agar ion kembali stabil. Kita lihat dari A. A itu memiliki 1 proton dan 2 elektron, artinya dia kelebihan 1 elektron. Begitu juga dengan B, memiliki 1 proton dan 2 elektron. Artinya dia kelebihan 1 elektron. C, ini maksudnya C ya, terdiri dari 3 proton, 1, 2, 3, dan hanya 1 elektron. Artinya dia kekurangan 2 elektron. Sehingga supaya ion kembali stabil yang harus dilakukan adalah A dan B masing-masing memberi 1 elektron kepada C, sehingga nanti A protonnya 1 dan elektronnya hanya 1, B protonnya 1 dan elektronnya hanya 1, C protonnya 3, elektronnya juga 3. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, perhatikan gambar. Jumlah elektron dan neutronnya adalah. Untuk jumlah elektron, kalian harus perhatikan ini dulu. Min 2 ini artinya bukan kekurangan 2, justru kelebihan 2 elektron. Maka, untuk mengetahui jumlah elektron adalah 3 yang ini ditambah kelebihan elektronnya. 3 tambah 2 hasilnya 5. Untuk neutron, kita harus lihat ini dan ini. Neutron caranya adalah 12 ini dikurangi 3, sehingga hasilnya adalah 9. Semoga bisa dimengerti. Perhatikan gambar ini ya anak-anak ya. Tentukan nilai A, B, dan C. Kita lihat dari Na. Na itu A sama dengan 2C. 2C. Dari O, 2B sama dengan C. Maka O-nya saya buat B sama dengan setengah C. Jika C saya beri 2, kenapa saya beri 2? Supaya nanti bisa menghilangkan setengahnya ini. Maka A 2 kali 2 dari 2 kali C, hasilnya 4. B setengah kali 2 hasilnya 1. Jadi bisa kita simpulkan nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya 1, nilai C-nya 2. Jadi ini 4Na O2 dan 2Na. Kalau kita cek masing-masing, jumlah unsurnya akan sama. Kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu listrik statis. Listrik statis itu bisa dihasilkan dari penggosokan dan induksi. Penggosokan itu berasal dari 2 benda netral, sedangkan induksi berasal dari 1 benda netral dan 1 benda bermuatan. Hasilnya, kalau penggosokan menghasilkan 2 muatan yang berbeda, untuk induksi menghasilkan pemisahan muatan. Semoga bisa dimengerti. Perhatikan gambar. Jenis muatan X adalah, ini negatif ya. Kalau negatif mendekati kepala, yang tidak suka negatif
kan sesama negatif. Maka kepala menjadi positif. Kenapa kepala menjadi positif? Karena daunnya kelebihan negatif. Jadi negatif yang di kepala semuanya turun ke daun, sehingga daunnya menjadi bermuatan negatif. Berikutnya, perhatikan gambar jika elektron bergerak menuju daun dan jenis muatan X-nya apa. Jika elektron itu ke daun, dari tanah ke daun, artinya daun kan kekurangan elektron atau bermuatan positif. Kalau daunnya positif, otomatis kepalanya negatif. Dan kalau kepala negatif, berarti yang mendekati yaitu X itu bermuatan positif. Semoga bisa dimengerti. Dua muatan identik 4 mikrokulom terpisah 3 cm. Gaya tolak antar keduanya berapa newton? Kita masukkan ke rumusannya. Kita masukkan angkanya. K itu kita masukkan ini. Q1 dan Q2 masing-masing sama, yaitu 4 mikrokulom. Mikro berarti harus saya kalikan 10 pangkat min 6. 3 kali 10 pangkat min 2 didapat dari cm yang saya konversi jadi meter. Jangan lupa dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan hasilnya 9 kali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 6 yang saya kali dengan sesamanya menghasilkan 16 kali 10 pangkat min 12. 9 ini dan 9 ini saya coret jadi 1. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4 hasilnya berarti sama saja dengan 9 dikurangi negatif 4 alias 9 tambah 4 berarti 13. 16 kali 1 hasilnya 16. 10 pangkat 13 dikali 10 pangkat min 12 hasilnya 10 pangkat 1. Sehingga F nya adalah 160 Newton. Semoga bisa dimengerti. Kita ke listrik dinamis. Kita awali dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada beberapa elemen yang perlu kita pelajari: baterai, kabel, saklar, lampu, dan hambatan. Baterai punya fungsi menjadi beda potensial. Kenapa perlu beda potensial? Agar arus dapat mengalir. Kabel berfungsi menghubungkan antara elemen satu dengan lainnya. Karena kalau tidak dihubungkan maka tidak menjadi rangkaian dan arus tidak mengalir. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambung aliran arus. Lampu berfungsi sebagai indikator apakah arus tersebut mengalir atau tidak. Hambatan berfungsi untuk membagi arus atau tegangan menjadi sama atau berbeda. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, tentukan hambatan pengganti. Kita lihat dari gambar bahwa 3 dan 1,5 ini paralel, maka saya paralelkan dengan cara 1/RP sama dengan 1/3 ditambah 1/1,5. Kita samakan penyebutnya menjadi 3 sehingga 1/1,5 berubah menjadi 2/3. Saya tambahkan jadi 3/3 sehingga RP-nya 1 ohm. RP yang 1 ohm lalu saya serikan dengan 2 ohm sehingga menjadi 3 ohm. Ini adalah hambatan penggantinya. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, perhatikan gambar. Nilai I total adalah, kita ketahui bahwa hambatan total tadi 3 ohm. V kan sama dengan I kali R. Kita masukkan V, angkanya 6 dapat dari sini. R3 didapat dari hambatan totalnya. I 6 dibagi 3 sehingga menghasilkan 2 ampere. Kita ubah soalnya, nilai V pada 2 ohm. Kita ketahui I totalnya kan 2 ampere. Dan kalau kita lihat, I total ini bekerja juga di 2 ohm. Maka arus pada 2 ohm ada 2 ampere. Karena yang dicari V pada 2 ohm, maka rumusannya yang V kali sama dengan I kali R itu berubah menjadi V2 sama dengan I2 kali R2. I2 saya masukkan 2 dapat dari sini. Hambatan pada 2 ohm ini saya masukkan 2 sehingga V2 hasilnya 4 volt. Semoga bisa dimengerti. Sekarang nilai I pada 3 ohm. Kita ketahui I total 2 ampere. Namun
di sini dia harus berbagi menjadi I3 dan I1,5. I3 dibanding I1,5 harus kita bagi secara terbalik menjadi sepertiga dan 1/1,5. Keduanya sama-sama saya kali 3 karena 3 adalah KPK dari 3 dan 1,5 sehingga menghasilkan 1 dibanding 2. Berarti I3 kita ambil perbandingannya I3 yaitu 1. 3 ini didapat dari 1 ditambah 2. 2 didapat dari I totalnya. Jadi sepertiga dikali 2 dan hasilnya adalah 2/3 ampere. Semoga bisa dimengerti. Sekarang gambarnya berubah, anak-anak. Di sini ada perubahan, ada hambatan dalam dan hambatan luar. Kita hitung dulu hambatan luarnya. 12 dan 6 saya paralelkan sehingga hasilnya sekian. Lalu saya serikan dengan 2 ohm, hasilnya sekian. RS yang 6 ohm tadi berperan atau berfungsi sebagai hambatan luar karena dia berada di luar baterai. V sama dengan I kali R ditambah R. Jadi bukan lagi V sama dengan I kali R, tapi R besar ditambah R kecil karena ada atau memperhitungkan hambatan dalam. Kita masukkan angkanya, V-nya 12,8, R luarnya 6, R dalamnya dari gambar 0,4. 6 dan 0,4 menghasilkan 6,4, sehingga I-nya adalah 12,8 dibagi 6,4, hasilnya 2 ampere. Berikutnya, ditanyakan tegangan jepit. Kita ketahui arus totalnya 2 ampere dan hambatan luarnya 6 ohm. Tegangan jepit itu didapat dari arus total dikali hambatan luar. Jadi 2 dikali 6 dan hasilnya adalah 12 volt. Kita lihat kurang dari 12,8. Semoga bisa dimengerti. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Semoga hasil PAS-nya baik. Amin.